Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Esriniati. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan individu anak usia sekolah dasar dan jenis-jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar. Nah, yang pertama ini ada perbedaan perkembangan fisik, di mana kita dapat melihat perkembangan fisik anak ini secara nyata ketika mereka baris-baris memasuki kelas. Di situ akan terlihat mana anak yang memiliki badan yang tinggi, badan yang pendek, badan yang kurus, dan badan yang gemuk pada usia yang relatif sama. Nah, perkembangan fisik anak ini juga akan dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor jenis kelamin. Nah, pada usia 10 tahun anak perempuan akan mengalami tinggi badan dan berat badan yang lebih dibandingkan anak laki-laki. Nah, pada usia 12 sampai 13 tahun anak laki-laki akan menyusul lebih berat dan lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Nah, anak yang memiliki asupan gizi yang baik maka mereka akan cenderung memiliki badan yang tinggi dan jauh dari serangan penyakit, dan cara berpikir mereka juga akan lebih matang dibandingkan anak yang kekurangan gizi. Nah, yang kedua, ada perbedaan perkembangan intelektual. Setiap karakteristik anak itu berbeda-beda, di mana kemampuan intelektual anak ini akan berkembang seiring bertambahnya usia mereka. Anak akan memasuki usia sekolah dasar ketika mereka berumur 6 tahun, di mana sang anak diperkirakan sudah mampu untuk mengikuti sistem pembelajaran di sekolahan. Nah, walaupun pada umumnya anak tersebut belum mampu untuk mengikutinya. Nah, misalkan mereka diberikan soal kepada gurunya, mereka tidak mampu untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, ketidakmampuan yang dimiliki oleh anak ini itu dianggap sebuah kemalasan oleh gurunya. Kita sebagai seorang guru tidak boleh menganggap hal tersebut sebagai sebuah kemalasan, karena hal itu bisa saja terjadi pada anak usia sekolah dasar. Nah, setiap anak memiliki kemampuan tersendiri untuk menguasai materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, di mana seorang guru harus mampu memilih metode pembelajaran atau benda konkret yang digunakan untuk menyampaikan materi agar siswa tersebut mampu memahami materi yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga ini ada perbedaan perkembangan moral. Perkembangan moral setiap anak itu berbeda-beda. Nah, di mana perkembangan moral anak ini dipengaruhi oleh lingkungan dan bukanlah faktor bawaan lahir. Contohnya yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan teman sebaya. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan masing-masing perbedaan pada moral anak. Nah, yang keempat ada perbedaan kemampuan. Nah, kemampuan yang dimiliki anak juga berbeda-beda. Nah, kemampuan di sini yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan kognitif. Nah, kemampuan bersosialisasi yang dimiliki anak juga berbeda-beda. Nah, anak yang lebih sering bersosialisasi di dunia luar, maka mereka akan memiliki teman yang banyak dan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan anak yang kurang bersosialisasi di dunia luar. Nah, anak yang jarang bersosialisasi maka mereka akan memiliki rasa percaya diri yang minim. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya kemajuan teknologi. Nah, sang anak memilih untuk berdiam diri di rumah, yaitu dengan menonton TV, bermain game, atau hal lainnya yang tidak memberikan kesempatan mereka untuk bermain di dunia luar. Nah, sehingga rasa percaya diri yang dimiliki mereka itu sangat minim. Nah, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi juga berbeda-beda. Nah, kemampuan berkomunikasi yaitu kemampuan untuk menuangkan buah pikiran yang bersifat realistis, ya, sistematis, dan bermakna. Nah, kemampuan berkomunikasi seseorang juga dipengaruhi oleh faktor intelektualitas dan faktor organ bicara seseorang. Nah, yang ketiga ini kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif anak ini juga berbeda-beda. Nah, kita seorang guru juga bisa mengukur kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seorang anak ini dengan melakukan tes IQ, sehingga kita mengetahuinya seberapa jauh mana kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, materi yang kedua yaitu jenis-jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar. Nah, kebutuhan pertama yaitu kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan jasmani ini berkaitan dengan kebutuhan rasa keamanan yang dimiliki oleh anak. Nah, di mana pada usia 6 sampai 12 tahun anak SD ini mulai merasakan adanya kebutuhan rasa aman, baik itu secara fisik maupun psikis. Nah, rasa aman yang dimiliki oleh anak ini akan tercapai
jika seorang guru mampu membuat suasana kelas menjadi aman, nyaman, dan nyaman. Nah, keterpihakan seorang guru akan membuat siswa merasa tidak aman. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus bersifat netral. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan rasa kasih sayang. Nah, di mana anak pada usia sekolah dasar ini mereka mulai mencari teman sebayanya mereka untuk dijadikan sahabatnya. Nah, maka dengan itulah rasa kasih sayang mereka akan saling terpenuhi. Nah, misalkan saja seorang anak mengkoleksi sebuah barang, yaitu seperti boneka atau benda-benda lainnya, sehingga mereka akan menyayanginya dengan penuh kasih sayang dan merawatnya, sehingga mereka tidak akan membiarkan hal apapun terjadi pada orang tersebut. Nah, yang ketiga ini kebutuhan memiliki, di mana anak ini dalam kebutuhan memiliki ini biasanya seorang anak lebih sering meremehkan pendapat orang lain dibandingkan pendapatnya mereka sendiri. Nah, yang terakhir ini kebutuhan aktualitas diri, di mana seorang anak mulai mengembangkan bakat yang dimilikinya. Mereka di situ akan mencapai prestasi apa yang mereka inginkan, sehingga apa tujuan seorang anak itu akan tercapai. Nah, salah satu kebutuhan aktualitas diri yaitu kebutuhan berprestasi, di mana pada usia SD ini anak berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya yang terhebat. Nah, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.